Hai guys, di video kali ini gue akan ngejelasin gimana sih pola pengasuhan orang tua di zaman modern yang serba digital ini. Apakah pola pengasuhan dengan memberikan gadget kepada anaknya itu udah benar? Yuk kita simak video ini. Check it out. Hai viewers, berbicara mengenai zaman dan teknologi yang semakin canggih, memang tidak ada habisnya. Banyak hasil dari kemajuan teknologi, salah satunya pada media komunikasi, yaitu gadget. Dalam gadget terdapat banyak aplikasi seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Fungsi gadget tidak lagi hanya sebagai media komunikasi, namun telah menjelma menjadi berbagai fungsi seperti alat mencari pengetahuan atau informasi, sarana berbelanja online, sarana mengetahui berita atau info terkini, dan sebagai pengisi waktu luang dengan bermain game online. Selain itu, gadget bukan lagi sebagai kebutuhan tersier ataupun kebutuhan sekunder bagi manusia, melainkan telah menjadi kebutuhan primer, di mana saat ini gadget dimiliki oleh hampir semua orang. Sangat jarang sekali seseorang tidak memiliki gadget. Melihat banyaknya manfaat yang ada pada alat komunikasi yang satu ini, khususnya memberi manfaat, membuat yang jauh terasa dekat. Namun, di sisi lain, gadget juga membuat orang yang dekat menjadi terasa jauh, bahkan terabaikan. Hal itu dikarenakan ketika berkumpul bersama tak jarang satu persatu akan membuka gadget miliknya, dan kemudian asik dengan gadgetnya masing-masing. Padahal, sedang berkumpul bersama dengan orang lain di sana. Tapi mereka lebih memilih berkomunikasi dengan orang lain yang jauh dan tidak ada di sana. Biasanya, mereka melakukan komunikasi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Fenomena gadget ini tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa saja, tetapi juga turut dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak kecil modern pun sudah dijejali dengan gadget dan ponsel canggih terkini. Tak mengherankan apabila kehidupan sosial anak-anak masa kini juga berbeda jauh dengan masa kecil anak-anak zaman dulu. Pola pengasuhan orang tua pun saat ini juga demikian. Di zaman sekarang, banyak orang tua yang memberikan gadget kepada anaknya, padahal anaknya masih tergolong masih kecil, dan bahkan yang pernah beberapa saya temui, anaknya masih tergolong balita, di mana anak balita tersebut tentunya belum mengerti dan untuk memilah-milih informasi. Apabila mereka diberikan gadget sejak umur sedini tersebut, maka mereka akan berpotensi tidak bisa lepas dari gadget, dan bahkan mereka dapat kecanduan dengan gadget. Memang benar, sekarang merupakan zaman digital yang menggunakan gadget. Terlebih dengan banyaknya fitur yang ada di smartphone ataupun di gadget, itu dapat membuat anak-anak mengakses banyak hal. Namun, mengakses banyak hal tersebut, mereka belum bisa untuk memilah informasi tersebut, mana yang boleh, mana yang tidak boleh mereka lihat atau mereka tonton. Bahkan negatifnya, jika mereka tidak dapat memilah informasi, mereka akan mengakses hal-hal yang kurang sesuai dengan perkembangan usianya. Meskipun banyak sekali dampak positif dari penggunaan gadget, seperti
menambah ilmu pengetahuan, menjadi sarana belanja online, menjadi lebih mudah, dan lain-lain. Tetapi anak yang bermain gadget memerlukan pengawasan dan kontrol orang tua agar anaknya dapat menggunakan gadget dengan selayaknya atau semestinya. Jika mereka tidak dikontrol dan diawasi oleh orang tua, anak yang pikirannya saja belum matang, tentunya mereka akan bermain gadget sepuas-puasnya, bahkan dalam perharinya mereka akan bermain gadget selama berjam-jam. Dan jika itu terus berulang terus-menerus setiap harinya, mereka akan kecanduan gadget. Apabila telah kecanduan gadget, maka banyak sekali dampak yang terjadi pada anak. Berikut dampak tersebut. Dampak perkembangan tersebut dapat berupa perkembangan fisik maupun psikis. Salah satu tahap perkembangan yang dapat terhambat akibat pengaruh gadget adalah kemampuan bicara atau yang biasa disebut speech delay, di mana anak akan terlambat bicara dari anak seusianya. Selanjutnya, akan terhambatnya perkembangan kognitif pada anak, di mana hal ini terjadi karena gadget menyebabkan perkembangan kognitif anak menjadi terhambat. Balita akan mengalami kondisi defisit perhatian serta gangguan pada pendengaran. Balita yang terlalu sering menggunakan gadget maka akan memiliki kuantitas dan kualitas interaksi yang kurang dengan orang tua, di mana akan terganggunya hubungan sosial. Balita dan gadget yang tidak dapat dipisahkan menjadi kondisi yang mengganggu kemampuan anak untuk membangun sosial. Anak akan kesulitan untuk membangun ikatan emosi dengan orang tua atau kerabat dekatnya karena mengalami kecanduan gadget. Yang terakhir, terjadi gangguan perkembangan fisik pada anak. Berbagai gangguan kesehatan juga akan dialami anak ketika terlalu sering bermain gadget, seperti obesitas dan gangguan pada mata. Itulah beberapa dampak yang akan dapat terjadi pada anak jika terlalu sering menggunakan gadget. Untuk itu, pentingnya pola asuh dari orang tua. Melihat di mana fenomena sekarang, orang tua terlalu mudah memberikan gadget kepada anaknya. Hal itu dilatar belakangi oleh orang tua yang melihat anaknya menangis. Orang tua yang melihat anaknya seperti itu langsung memberikan gadget kepada anaknya agar anaknya dapat tenang. Padahal hal itu merupakan perilaku yang kurang tepat. Perilaku tersebut akan membiasakan anak untuk melakukan hal tersebut berulang-ulang, sehingga mereka akan meminta gadget terus-menerus kepada orang tuanya. Hal tersebut juga yang membuat orang tua kewalahan hingga tidak dapat mengontrol ataupun mengawasi anaknya dalam menggunakan gadget. Memang bukan perkara mudah dalam melakukan pengasuhan kepada anak. Terlebih, pengasuhan kepada anak dapat mempengaruhi perkembangan baik psikis maupun fisik anak. Berdasarkan beberapa penelitian dan bukti sebelumnya, faktor penguat gangguan perkembangan pada anak yaitu ada pola asuh, jenis kelamin, faktor genetik, dan faktor lingkungan. Namun, dalam penjelasan ini dapat terlihat bahwa pola asuh orang tua itu merupakan faktor yang sangat penting yang bisa mengganggu perkembangan anak jika anak terlalu berlebihan dalam menggunakan gadget. Hasil penelitian terkait dampak penggunaan gadget dalam perkembangan bicara pada balita ini dapat menjadi peringatan penting bagi orang tua untuk bijak dalam memberikan hak pada anaknya, khususnya balita, untuk menggunakan gadget. Untuk itu, sangat penting orang tua tetap mendampingi anaknya saat bermain gadget. Hal ini dilakukan agar komunikasi dua arah antara anak dan orang tua dapat terjalin dengan baik. Dari video ini
menyarankan kepada orang tua agar dapat memperhatikan anak-anaknya mengenai penggunaan gadget ini. Karena jika penggunaan gadget ini berlebihan, apalagi sampai kecanduan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik pada anak, seperti dalam komunikasi ataupun sosialisasinya dengan orang lain. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini. And see you next video.